Oke, di sini untuk pimpinan dia hanya bisa akses data pengguna dan juga laporan saja. Ini yang tingkatannya mungkin hanya mereview aja ya usernya, seperti itu Kak. Jadi bisa akses laporan supplier, barang masuk, stok gudang, dan juga barang keluar. Tapi kalau misalkan kita lihat dulu ya. Untuk admin, nanti dia bisa akses lebih banyak. Di sini dia ada data master. Jadi data master ini nanti untuk memasukkan data barang ya. Jadi nanti kita bisa tahu barangnya apa aja, yang nanti bisa kita tahu juga nih jenis barangnya itu masuk ke dalam jenis barang apa, jumlahnya, dan juga satuannya. Jadi kalau kita mau tambah barang, tinggal akses aja di sini. Nanti untuk kode barang ini sifatnya dia auto terisi ya. Nah, untuk kodenya nanti misalkan ada format tertentu, nanti kita bisa bantu. Nah, di sini ada nama barang juga gitu ya. Misalkan kita mau masukkan nama barangnya meja, atau kemarin ada contohnya singkat ya. Nah, kita bisa pilih jenis barang. Nah, jenis barangnya nanti kita bisa edit melalui masker jenis barang. Karena masuknya ke ATK, terus kita bisa input jumlah barangnya ada berapa, dan juga satuannya nanti kita bisa edit juga melalui data master satuan barang. Nah, misalkan pieces, terus bisa kita simpan, nanti akan masuk nih SIM card ya di sini. Nah, ini juga bisa kita edit ketika misalkan nanti ada yang berubah ya dari jenis barangnya, misalkan kemudian bisa juga kita hapus kalau misalkan kita udah nggak perlu lagi ada data barang tersebut. Nah, terus untuk jenis barang tadi kita bisa tambahkan di sini. Misalkan nanti namanya apa gitu ya, nanti bisa kita simpan, nanti langsung ada tambahan di sini. Dan sama untuk aksinya bisa kita edit dan juga bisa kita hapus. Kita bisa kita hapus ya, itu bisa dihapus. Dan kemudian kita ada satuan barangnya ya. Jadi misalkan nanti kakak jualnya itu apakah pakai satuan pieces atau unit. Nah, ini kita lebih menyarankan satuan barang yang digunakan ini adalah satuan barang terkecil gitu. Misalkan kakak nanti importnya itu lusinan ya, itu lebih baik ditulisnya pieces ketika memang keluarnya nanti pakai satuan pieces gitu. Jadi akan lebih memudahkan. Kecuali memang ketika barang masuk itu dihitung lewat satuan lusin dan barang keluarnya juga dihitung satuan lusin, itu nggak masalah seperti itu. Nah, ini tambah satuan barangnya pun juga bisa mudah ditulis di sini juga bisa. Tuh, nanti akan langsung tambah ada satuan barang untuk buah. Nah, di sini juga kita ada data supplier. Jadi tujuannya nanti akan lebih mempermudah ya. Untuk barang ini kita bisa tahu itu dari supplier mana. Nah, ini bisa kita tambah juga. Jadi kalau untuk kode supplier ini juga by default ya terisinya. Terus kita bisa isi namanya, alamat, dan juga telepon. Seperti itu, Kak. Kak, sorry mau nanya, tadi data barangnya berarti nggak bisa upload bulk ya? Oh iya, untuk data ini by default kita nggak bisa upload bulk sih, Kak. Kalau upload bulk berarti enhancement lagi kah? Iya, betul. Iya, betul, Kak. Terus tadi ini supplier barangnya, biar kita bisa tahu barangnya dari supplier mana. Tapi ini nggak integrasi sama data barang ya? Tadi soalnya nanti kayaknya terintegrasi. tadi nggak ada keterangan dari data barangnya. Oke, nanti ketika barang masuk, itu akan ada pilihan suppliernya dari mana. Jadi nanti ketika di laporan juga ada, dia ini barangnya masuk dari supplier mana. Barang masuk sama tadi data barang bedanya apa ya? Ini Oke, kan kalau proses data, keluarnya. iya, baik. Jadi kalau data barang ini adalah barang yang ada di Di gudang, gudangnya. Iya, pasti betul. gudang. Kalau betul. Kalau barang masuk dan keluar, ini maksudnya ke transaksi, Kak. Jadi kita bisa melihat nanti yang barang masuk ini, barangnya ini hanya barang yang sudah kita input di data master barang, Kak. Gitu. Jadi
Kalau misalkan nanti ini maksudnya jenis ya, misalkan kakak nanti jual SIM card, jual kabel data gitu ya. Jadi kita input dulu nih di data barangnya gitu. Setelah diinput di data barang, kakak baru bisa melakukan transaksi barang masuk ataupun barang keluar. Jadi tinggal ditambah aja, nanti kakak untuk ID-nya juga terisi secara auto gitu ya. Kita tinggal masukkan aja tanggal masuk, misalkan hari ini, terus pilih barangnya gitu ya, misalkan bulpen, suppliernya dari mana, gitu Kak. Terus stok gudang, tadi ini akan otomatis terisi Kak, dari data master, kayak gitu. Jadi misalkan kakak kan saat ini di gudang sudah ada barang yang pasti udah ada jumlah stoknya gitu ya Kak. Nah, katakanlah stoknya 140, terus kita tambah lagi nih, baru beli 200 gitu ya. Kita tinggal simpan aja, nanti untuk stok yang ada di data master akan berubah Kak. Jadi untuk bulpen jadinya 140 tambah 200 yang masuk, jadi jumlah barangnya ada 340 Kak. Oh, Seperti itu. Berarti Ya, maksudnya dalam asumsinya dalam satu barang itu dia bisa dari beberapa supplier. Betul Kak. Jadi di sini nggak ada memang data suppliernya karena memang menyesuaikan nih untuk yang masuk tadi itu suppliernya dari mana itu bisa berbeda. Itu Kak. Oke, kalau barang keluarnya? Oke, kalau barang keluar ini, jadi misalkan kalau kemarin kan nangkapnya saya dari Mas William itu nanti sales bakal request ya untuk barang keluar. Nah, itu mungkin maksudnya enhancement ya. Kemarin saya juga sudah sebutkan. Jadi nanti di dashboard admin akan ada notifikasi untuk approval barang keluar. Setelah itu di barang keluar nanti kalau di sini kan sistemnya nggak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan barang keluar ya si adminnya yang melakukan transaksi gitu. Nah, nanti mungkin bisa kita edit kalau misalkan enhancement flow-nya menyesuaikan gitu. Nah, untuk barang keluar sendiri kita tinggal input tanggal keluarnya. Terus katakan kita pilih tadi bolpen ya. Stok gudangnya 340, ternyata kita bisa jual hari ini sebanyak 60 gitu. Nah, tujuan ini supaya lebih mempermudah arsip sih Kak. Jadi misalkan tujuannya untuk dijual ke klien A atau tujuannya dijual di pasar apa gitu ya, itu bisa dituliskan. Katakan di pasar gitu ya. Kita bisa simpan. Nanti ketika kita lihat di data master gitu ya, data barang tadi kan 340 ya, ketika terjual 60 jadi sisanya ada 280 seperti itu Kak. Pertanyaan saya, kalau dua user request barang yang sama gimana ya? Error nggak tuh ya? Oh, enggak Barengan sih Kak. gitu? Oh enggak ya, siapa cepat dia dapat aja gitu ya? Iya, seperti itu. Okay. Jadi tergantung waktu sih, karena kan online juga ya. Coba Kak, kalau misalnya kita melebihi batas. Oke, siap. Katakanlah ini jumlah barangnya 280 ya. Kita coba barang keluar, kita tambah. Tuh. Tapi di situ ada stok ini ya, udah ada stok barangnya. Iya, sudah ada stok barang yang di stok gudang. Misalkan kita isi 300 ya. Nggak bisa Kak, karena stok gudangnya tidak mencukupi. Seperti itu. Berarti nanti kalau misalnya tadi kata Pak William ada 2 user yang melakukan pengajuan, yang satu 280, yang satu juga 280, berarti salah satu pasti ada yang error ya? Betul Kak. Berdasarkan waktu ya, kalau aplikasi kita ini kan akan melihatnya nanti mana user yang lebih dulu gitu melakukan transaksi. Seperti itu Kak. Kalau laporan apa ya Kak? Oke. Kalau laporan kita bisa akses nih berupa laporan supplier, jadi jenis-jenis suppliernya nanti bisa kita download juga untuk formatnya by Excel ya kita defaultnya. Seperti ini, terus kemudian misalkan ada laporan juga untuk barang masuk gitu ya. Nah ini bisa kita filter dulu per tanggalnya, misalkan di bulan Oktober gitu ya, tahunnya juga. Tadi yang ada transaksi itu kan berupa bulpen ya, yang udah kita lakukan tadi. Itu bisa kita download.
Nanti untuk format defaultnya akan seperti ini, Kak. Jadi ID, tanggal, kode barang, nama barang, jumlah barang masuk ya, satuan, dan juga supplier. Kemudian ada juga laporan untuk stok gudang. Jadi semua barang yang ada di gudang ini langsung terupdate di sini. Kita bisa download untuk laporannya. Formatnya juga Excel juga. Dan formatnya seperti ini, Pak. Jadi untuk kode barangnya apa, nama barangnya, kemudian jenis barang, jumlah, dan juga satuan. Itu. Dan yang terakhir ada laporan barang keluar. Ini kurang lebih seperti barang masuk ya. Tadi kita ada barang keluar berupa pulpen 60 dan juga 10. Ini juga bisa kita download, formatnya kurang lebih juga sama. Wait, oke, ini sudah keluar. Seperti itu, Kak, mungkin.